Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kami. Dan semoga kita dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan keterburukan di akhirat nanti. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk video kali ini aku mau membahas tentang dosa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke? Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan meninggalkannya tanpa uzur yang jelas akan berdosa. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini sangat besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Sholah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, ahli fikih kenamaan yang hidup pada abad ke-13 Masehi ini menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan neraka kepada orang-orang yang melakukan, atau Allah Subhanahu wa taala marah dan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau dia berjanji akan mengazabnya. Dosa meninggalkan sholat ini juga dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, kemudian datanglah setelah mereka generasi mengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat. Quran Surat Maryam 59. Selain itu, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir. Perjanjian antara kami dan mereka, orang kafir, adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkan, maka dia kafir. H.R. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam hadisnya yang lain, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Sholat adalah awal perkara yang dihisab pada hari kiamat. Samir Al-Qarni dalam Dasyatnya Sholat Subuh menjelaskan, sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. H.R. Abu Dawud. Sholat dapat mencegah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat dapat mencegah perbuatan dosa.
Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya pada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sanakan sholat 5 waktu, melakukan satu sholat Jumat diikuti dengan sholat Jumat yang berikutnya, melakukan puasa Ramadan diikuti dengan puasa Ramadan yang berikutnya, dapat menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara amalan-amalan ibadah tersebut jika dia menjauhi dosa-dosa besar." Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang rajin melaksanakan sholat dan dalam waktu yang bersamaan tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Selain itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib juga termasuk dosa besar. Bagaimana jika lupa mengerjakan sholat? Hanya ada 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu, yakni wanita haid atau nifas, orang gila, anak yang belum balik, dan orang yang tidak memeluk agama Islam. Apabila seseorang lupa mengerjakan sholat tersebut, maka Rasulullah SAW berpesan agar mengerjakan ketika ingat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafaratnya, dendanya, kecuali dengan cara ini." Kemudian beliau membacakan ayat, "Dirikanlah sholat untuk mengingatku." HR Muslim. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerugian meninggalkan sholat yang pertama adalah amal pertama dihisab di hari kiamat. Salah satu kerugian besar jika meninggalkan sholat wajib adalah bahwa amal ini akan menjadi pertanggungjawaban pertama di hari kiamat. Amal sholat memiliki bobot yang sangat besar dan akan diperhitungkan dengan sangat ketat. Meninggalkan sholat akan memberikan kerugian besar dalam kelangsungan hidup di akhirat. Yang kedua, tidak dikabulkannya doa. Sholat adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Jika seseorang terus-menerus meninggalkan sholat, maka doa-doa yang dia panjatkan mungkin tidak akan dikabulkan olehnya. Meninggalkan ibadah sholat berarti mengabaikan hubungan dengan Allah, yang dapat mengakibatkan kita kehilangan keberkahannya dan perlindungannya. Ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Salah satu konsekuensi besar dari meninggalkan sholat adalah resiko masuk ke dalam neraka. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus ditepati oleh setiap muslim. Meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang dapat mengakibatkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka sebagai hukumannya. Keempat, termasuk orang kafir. Meninggalkan sholat wajib tanpa alasan yang dibenarkan dapat mengakibatkan seorang muslim dikategorikan sebagai orang kafir. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan oleh setiap muslim yang meyakini keesaan Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, meninggalkan sholat dengan sengaja dapat menjadi indikasi ketidakimanan dan mengakibatkan seseorang dianggap sebagai orang kafir. Yang kelima, tidak diselamatkan di akhirat. Meninggalkan sholat juga berarti mengorbankan keselamatan diri di akhirat. Sholat merupakan ibadah yang dituntut agar dapat memperoleh rahmat dan hidayah Allah dalam kehidupan setelah mati. Jika seseorang tidak konsisten dalam menjalankan sholat, maka lampu penerangannya di akhirat akan padam dan dia tidak akan mendapat perlindungan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, siksa di alam kubur lebih pedih. Meninggalkan sholat juga dapat mengakibatkan siksa yang lebih pedih di alam kubur. Sholat merupakan sarana untuk membersihkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama hidup.
Jika seseorang meninggalkan sholat, dosa-dosanya dapat menumpuk sehingga mengakibatkan siksanya di alam kubur menjadi lebih berat. Meninggalkan sholat wajib adalah tindakan yang membawa dampak buruk dan risiko yang besar bagi kehidupan agama dan akhirat seseorang. Oleh karena itu, setiap muslim sebaiknya menjadikan sholat sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini beberapa cara taubat setelah meninggalkan sholat. Yang pertama, menyesali perbuatan. Seseorang harus merasakan menyesal yang tulus dan menyadari betapa beratnya dampak yang ditimbulkan karena telah meninggalkan kewajiban sholat wajib. Dengan menyesali dosa ini, seseorang mengakui kesalahannya dan berharap untuk mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berhenti berbuat dosa. Orang yang bertaubat harus menghentikan kebiasaan buruknya. Dalam hal ini, meninggalkan sholat dan menggantikannya dengan amalan-amalan yang baik. Selain itu, juga harus benar-benar berusaha untuk menjauhkan diri dari segala bentuk godaan dan menghindari perbuatan yang dapat menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak mengulangi. Tidak cukup hanya berhenti dari dosa. Seseorang juga harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa mendatang. Diperlukan tindakan untuk mengambil komitmen yang kuat untuk menjaga sholat sebagai ibadah rutin dan tidak meninggalkannya lagi. Tekad ini harus didasari oleh niat yang tulus dan kesadaran akan pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan Allah. Selanjutnya, untuk kembali menjalankan sholat dengan sungguh-sungguh, seseorang harus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat dilakukan dengan memperdalam pengetahuan agama, memperbanyak ibadah, termasuk selalu melaksanakan sholat berjamaah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dalam memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang juga harus berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan memperbaiki kehidupan secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.